Jadi awalnya tuh kan gini, pas gue lagi makan bareng teman-teman gue di kantin pas jam istirahat, tiba-tiba ada teman sekelas gue yang datang nyamperin gue. Dia ngomong gini ke gue, Ren, Pak Bu tadi nyuruh kau buat datang ke ruang guru sekarang. Di situ gue tanyain dong buat apa, kenapa tuh guru manggil gue? Tapi kata teman gue dia juga kagak tahu. Jadi mau kagak mau gue harus ninggalin makanan gue dan gue bagi-bagiin ke teman-teman gue. Padahal sebenarnya gue ya masih lapar, cuy, masih pengen makan gue. Singkat cerita sesampainya di ruang guru, kan gue udah jumpa tuh sama guru yang manggil gue. Guru yang manggil gue itu wali kelas gue, cuy. Awalnya gue was-was parah. Gue takut gue dipanggil gara-gara ketahuan nyuri Pak Umar pas lagi ganti baju olahraga. Rupanya mah kagak. Wali kelas gue malah nyuruh gue nyari info tentang satu cewek yang ada di kelas gue. Ceweknya ini hitungannya bandel parah, cuy. Tapi bandelnya bukan kayak ngebully apa gimana gitu ya. Tapi dia selalu datang telat 10 menit setelah bel masuk bunyi. Intinya guru gue nyuruh gue buat cari tahu alasan kenapa itu cewek datang terlambat mulu. Di situ tentunya gue tolak mentah-mentah lah. Gue jawab gini ke guru gue, biarin aja lah Pak. Bapak kan kemarin udah ngancem dia buat keluarin dia dari sekolah. Oke, jadi 2 hari sebelumnya di hari Senin kan si cewek itu datang telat kayak biasa itu. Apa sih ya di hari Senin itu mapel pertama itu MTK, cuy. Apa sih lagi guru MTK itu kan wali kelas gue. Jadi dia diomelin dong di depan kelas sampai wali kelas gue ini ngancem-ngancem dia bakalan dikeluarin. Tapi si cewek itu kayak, oh ya udah, gitu doang reaksi dia. Tapi tiba-tiba wali kelas gue ngejawab, gini Ren, pasti ada alasan kenapa tingkah laku dia kayak gitu. Ingat kan pas dari kelas 1 dia nggak pernah terlambat sama sekali. Setelah gue pikir-pikir, iya juga ya, dia terlambat kayak gini baru kisaran 3 bulan yang lalu. Dan juga gue kepikiran kenapa dia masih datang ke sekolah. Normalnya orang-orang kalau udah telat gitu pasti malas datang dan ujung-ujungnya pasti bakalan bolos. Gara-gara itu gue berubah pikiran, jadi gue setuju buat nyari info tentang si cewek itu. Singkat cerita keesokan harinya gue minta tolong sama satu murid cewek yang deket banget sama si cewek. Dan kebetulan kayak si cewek cuma punya satu temen. Gue minta tolong lah sama teman si cewek ini buat ketemuin gue sama si cewek di luar sekolah. Awalnya tuh orang nolak, cuy. Tapi dengan sedikit bujukan gue, akhirnya dia setuju sama gue. Singkat cerita sepulang sekolah, temen si cewek ngabarin kalau dia bakalan pergi ke kafe sepulang sekolah besok. Di situ gue langsung nge-okein informasinya. Singkat cerita keesokan sorenya gue datang ke titik kumpul 30 menit lebih awal. Tujuan gue ya biar kagak dicurigain, biar kayak kebetulan doang gitu. Singkat cerita 30 menit kemudian akhirnya si cewek sama temennya datang juga. Akhirnya temen si ceweknya bertingkah kayak seolah-olah gue kagak sengaja ketemu sama dia. Di situ gue langsung ngikutin alur dong. Jadi kita bertiga duduk bareng. Sumpah di situ si cewek beneran diam doang, cuy. Dia cuma ngeliatin gue ngobrol sama temennya. Karena dari tadi si cewek diam doang, cuy. Karena dia dari tadi diem, gue ajakin dong dia ngobrol. Gue ngomong gini, Kai, kau suka banget ya sama kopi hitam. Dari tadi kok nggak berhenti tuh nyeruputnya perasaan. Terus dia ngejawab, kenapa? Di situ tentunya gue tahu kalau gue kagak bisa langsung akrab sama dia, tapi di luar ekspektasi gue. Temennya si cewek ini malah ngomong, kamu kok gitu sih Kai? Rena udah baik loh nanyain kamu. Terus si cewek ngejawab, emangnya kenapa sih? Gak tau kenapa tiba-tiba gue di situ kesel parah sama tingkah si cewek. Kayak nggak cocok muka cantik itu sama sifatnya yang judes parah. Gara-gara itu gue jadi kagak sengaja ngata-ngatain dia. Gue ngomong gini ke dia, kenapa? Kalau orang nanya itu dijawab tolol. Dari tadi si Hana peduli bet sama lu, tapi lu malah gituin dia. Kagak ada otak bet sumpah. Gue kalau kagak disuruh Pak Budi nih, ogah gue ngeladenin lu. Apa sih susahnya kalau sekolah bener-bener aja dah sumpah. Apa lu kagak ada orang penting gitu yang lu pikirin buat bisa sekolah bener-bener? Di situ tiba-tiba gue langsung diem. Gue sadar seharusnya gue gak ngomong kayak gitu. Di situ gue langsung minta maaf. Maaf Kai. Selesai minta maaf itu gue langsung pergi dari sana. Sesampainya di rumah gue mutusin buat langsung tidur. Tujuannya ya biar gue bisa lupa sama kejadian tadi. Singkat cerita di Sabtu pagi, rupanya gue masih kagak lupa sama kejadian kemarin. Gara-gara itu gue jadi malas bet rasanya buat pergi ke sekolah di hari Senin. Singkat cerita di hari Senin, ujung-ujungnya gue tetap pergi ke sekolah. Karena gue pikir ngapain juga gue libur sekolah buat alasan kagak penting kayak gitu. Sesampai di sekolah, gue langsung kaget. Bangku yang biasanya kosong, sekarang ada cewek cantik yang duduk di sana. Di situ gue langsung pura-pura kagak sadar kalau si cewek datang ke sekolah cepet hari ini. Langsung buru-buru dong gue jalan kan ke bangku gue. Tapi tiba-tiba si cewek manggil gue, Ren, pagi. Di situ karena gua kaget, gue jadi bengong lah. Kenapa tuh cewek manggil gua dah? Tapi pas si cewek ngulang ngomongan dia lagi, pagi Rena. Di situ baru gua bales, iya pagi. Semua teman sekelas langsung ngelirik gua. Di situ gua risih parah. Tapi kayaknya si cewek kagak risih sama sekali. Dari mukanya dia kayak B aja. Pas gua udah duduk di bangku gua, temen yang di belakang gua langsung bisik-bisik ke gua, Ren, tumben tuh anak datang cepet. Kagak tahu gua mah. Ya di situ gua bohong, karena gua kagak mau orang tahu kalau gua habis ngata-ngatain si cewek. Terus temen gua lanjut ngomong, sambat apaan dah dia? Temen gua ini tipikal cowok yang nilai cewek itu dari attitude, dari sifat cuy. Meskipun si cewek itu cantiknya kebangetan, tapi kalau sifatnya kayak anjing, dia tetap bakalan kagak suka. Singkat cerita pas di jam istirahat pertama, gue kan lagi makan di kelas tuh bareng teman-teman gue. Karena kebetulan gue lagi bawa bekal. Pas lagi asik-asik makan, tiba-tiba ada yang nepuk punggung gue. Pas gue lihat ke belakang, rupanya itu si cewek. Terus dia ngomong gini ke gue, itu bekal ya? Ini cewek goblok apa gimana ya? Pikir gue. Padahal jelas-jelas itu mah bekal. Tapi tetap gue jawab, iya. Kenapa? Kau buat sendiri? Enggak. Tadi mama yang buatin. Terus si cewek pergi. Tapi sebelum dia pergi, dia ngomong gini ke gue, oh gitu ya? Ya udah,
jumpa lagi nanti ya. Di situ gue bingung apa maksud dari jumpa lagi nanti. Padahal mah kita kan sekelas. Tapi kebingungan itu terjawab pas pulang sekolah. Kan gue pulangnya rada telat tuh, karena gue ikut eskul. Pas gue sampai di gerbang sekolah, gue ngeliat si cewek lagi main HP sendirian di depan gerbang. Di situ langsung kaget dong gue. Tapi pas itu gue pikir si cewek lagi nunggu temennya. Tapi pas gue ngelewatin si cewek, tiba-tiba dia narik kerah baju gue. Terus dia ngomong, pulang bareng ya Ren. Di situ gue langsung bingung parah. Pulang bareng? Maksudnya beneran pulang bareng? Jadi gue jawab gini ke si cewek, emangnya arah rumah kau kemana? Apa sih ya, rumah si cewek searah sama gue. Jadi mau kagak mau, gue harus nerima paksaan dia, karena gue kagak punya alasan buat nolak paksaan dia. Pas lagi jalan bareng, si cewek nempel parah sama gue. Di situ langsung gue jaga jarak antara gue sama dia. Mungkin karena dia sadar kalau gue lagi jaga jarak dari dia. Dia ngomong gini ke gue, Ren, kau nggak pernah punya pacar ya? Di situ langsung menggigil gue. Gue bukannya kagak pernah pacaran, tapi kalau deket bareng sama cewek secantik dia, ya ntar orang bakal mikir macem-macem. Makanya gue jaga jarak. Tapi gak tahu kenapa, gue malah jawab gini ke si cewek, gak tahu. Beneran nih, gak tahu. Beneran ya? Gara-gara obrolan kagak jelas itu, gue pertama kali ngeliat si cewek itu senyum. Biasanya dia cuma masuk muka datar doang di sekolah. Gue di situ mikir kalau si cewek cantik juga kalau lagi senyum. Saya cerita gue udah sampai di simpang yang bakalan misahin gue sama si cewek. Dan akhirnya gue